Chu Feng tidak pergi jauh. Di atas kota, ia memasuki ruang formasi yang telah ia siapkan. Dua orang dari sekte penjara terjebak di sini. Katakan padaku, apakah sisa-sisa sekte Zuuji diciptakan oleh sekte penjara Anda? Tanya Chu Feng. Iya, jawab Grafit segera. Simo, beraninya kau. Kalau kau berani membocorkan rahasia sekte penjaraku sekali lagi, aku akan langsung memurnikanmu. Tegur lelaki tua dari sekte penjara itu dengan marah. Chu Feng melambaikan tangannya dengan santai dan menyegel mulut lelaki tua dari sekte penjara itu, membuatnya tidak dapat berbicara. Mengapa kamu melakukan ini? Chu Feng terus bertanya pada Simo. Aku tidak tahu. Simo menggelengkan kepalanya. Kamu nggak tahu. Kamu benar-benar ingin aku melakukannya, kan? Saat Chu Feng berbicara, dia mengepalkan telapak tangannya, dan pedang panjang berbentuk aneh yang dipenuhi duri, seperti kaktus, muncul di tangannya. Itu bukan pedang biasa. Pedang itu disebut pedang hukuman, harta karun hukuman yang diperoleh Chu Feng dari Istana Pedang Surgawi. Pedang ini mengandung racun yang dapat memperkuat saraf sensorik manusia. Selain itu, duri-durinya dapat menyebabkan perubahan setelah masuk ke dalam tubuh, yang konon tak tertahankan bagi orang biasa. Tuan Chu Feng, saya benar-benar tidak tahu. Anda bisa bertanya kepadanya. Dia tahu. Dia adalah jenderal penjara iblis dari sekte penjara kita. Dia pasti tahu. Ketika Simo melihat pedang itu, dia panik dan menunjuk ke arah orang tua dari sekte penjara. Namun, Chu Feng tetap menusuk tubuh Simo dengan pedangnya. Simo langsung mengejang kesakitan, mulutnya berbusa, mulut dan matanya menyipit, seolah-olah ia akan mati karena rasa sakit yang luar biasa. Melihat ini, Chu Feng buru-buru menghunus pedang hukuman. Aku benar-benar tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Simo berbicara lagi, tidak hanya terdengar sangat lemah, tetapi juga merasa sangat sedih. Ia menatap pedang hukuman di tangan Chu Feng dengan tatapan takut Chu Feng akan menusuknya lagi. Melihat Simo benar-benar tidak tahu apa-apa, Chu Feng melambaikan lengan bajunya, dan sarana yang menyegel lelaki tua dari sekte penjara itu pun lenyap. Namun setelah dapat berbicara lagi, lelaki tua dari sekte penjara itu tersenyum menghina. Dulu, aku mengikuti penguasa sekte penjara untuk bertarung. Aku adalah anggota sekte penjara semasa hidup dan hantu sekte penjara semasa mati. Kau ingin tahu rahasia sekte penjara dariku? Sebelum lelaki tua dari sekte penjara itu bisa menyelesaikan kata-katanya, pedang hukuman menusuk tubuhnya. Orang tua dari sekte penjara itu segera menutup mulutnya, tetapi segera membukanya lagi dan mengeluarkan teriakan yang sangat melengking. Itu istana suci 7 alam. Itu istana suci 7 alam. Cepat tarik keluar, tarik benda sialan ini keluar. Dia meratap dan berteriak keras, tidak mampu menahan siksaan pedang hukuman Chu Feng. Istana suci 7 alam. Chu Feng merasa sedikit terkejut saat mendengar nama yang familiar ini. Sekte penjara dan istana suci 7 alam benar-benar terhubung. Jadi setelah Chu Feng menghunus pedang hukuman, dia bertanya, katakan padaku, apa yang terjadi? Setelah lelaki tua dari sekte penjara menjelaskan situasinya, Chu Feng akhirnya mengetahui alasannya. Ternyata istana suci 7 alam ingin bekerja sama dengan sekte penjara. Namun dia tidak mengetahui isi kerjasama secara spesifik. Di mana sisa-sisa sekte alam Zuu sekarang? Tanya Chu Feng. Aku tahu itu. Aku bisa menunjukkan jalan untukmu. Orang tua dari sekte penjara itu gemetar ketakutan saat berbicara, kehilangan ketangguhannya yang sebelumnya. Chu Feng mengangguk sedikit, lalu menatap Simo, kalau begitu kamu tidak berguna. Tanpa menunggu Simo berbicara, Chu Feng mengayunkan pedangnya dan membunuh Simo. Asalnya disimpan di ruang roh dunia untuk dandan, dan hartanya langsung disimpan oleh Chu Feng di tas Qiankun miliknya. Adegan ini membuat lelaki tua dari sekte penjara itu ketakutan sehingga ia segera berkata, Tuan Chu Feng, tolong jangan bunuh aku. Aku sudah menceritakan semua yang ingin kau ketahui. Siapa namamu? Tanya Chu Feng.
Namaku Liu Kuang-Wang, kata lelaki tua dari sekte penjara. Kamu berguna untuk saat ini. Setelah Chu Feng selesai berbicara, dia meninggalkan tempat itu. Orang tua dari sekte penjara masih terjebak dalam formasi ruang angkasa, dan formasi ruang angkasa itu ada di dalam tubuh Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng mencubit formula ajaib, dan saat kekuatan penghalang menyatu dengan tubuhnya, Chu Feng berubah wujud menjadi lelaki tua dari sekte penjara. Sekarang, tunjukkan jalan untukku, kata Chu Feng. Dia dapat berkomunikasi langsung dengan para tetua sekte penjara. Di bawah bimbingan tetua sekte penjara, Chu Feng juga menuju ke lokasi reruntuhan sekte alam Zuwu. Di area terlarang jauh di dalam Istana Suci Tujuh Alam. Sebuah formasi megah yang menutupi langit dan matahari telah terbangun. Berdiri di tengah formasi itu adalah penguasa Istana Suci Tujuh Alam, Jie Tianran. Dan tak satu pun orang yang duduk bersila di sekitar formasi itu merupakan orang-orang yang berkarakter sederhana. Dia adalah wakil dari para tetua tingkat Sein yang mempunyai kekuatan tempur teratas di Istana Suci Tujuh Alam. Seluruh 36 tetua tingkat orang suci hadir. Di samping para tetua tingkat suci, ada pula guru dari garis keturunan keluarga Ling di Istana Suci Tujuh Alam, yakni penguasa keluarga Ling. Namun selain mereka, masih ada 6 orang lagi yang dikenal semua orang. Keenam orang ini semuanya mengenakan jubah Jieling hitam, dan di bagian belakang jubah Jieling, tertulis kata-kata, Departemen Bayangan Istana Suci. Selain itu ada nama-nama mereka. Mereka adalah, Bayangan Abadi, Bayangan Buddha, Bayangan Iblis, Bayangan Penggarap, Bayangan Iblis, dan Bayangan Binatang. Departemen Bayangan Istana Suci juga merupakan bagian dari Istana Suci Tujuh Alam, dan sangat kuat. Semua anggotanya adalah elit Istana Suci Tujuh Alam, tetapi mereka hanya mematuhi Yu Jie Tianran. 7 orang bernama, Ying, ini adalah 7 pemimpin Departemen Bayangan Istana Suci. Mengapa ada 7 pemimpin, tetapi yang datang hanya 6? Kami hanya mendengar bahwa hantu salah satu dari 7 pemimpin pergi ke Zuwu Tianhe untuk menjalankan misi penguasa istana, dan tidak pernah kembali. Pendek kata, mereka yang kini berada dalam formasi ini hampir semuanya adalah orang-orang berkuasa teratas di Istana Suci Tujuh Alam. Pada saat ini, di atas formasi tersebut, ada sebuah danau emas yang menggantung di udara. Air danau berwarna keemasan berputar-putar di udara, dan di bawah pantulan formasi tersebut, tampak menakjubkan. Akan tetapi itu bukan sekedar air danau, itu adalah air suci kuno, sesuatu yang sangat berharga yang tak ada bandingannya. Setiap tetes air suci kuno itu sangatlah berharga, tetapi jumlahnya sangat banyak saat ini. Namun, air suci kuno ini berbeda dari air-air suci sebelumnya. Air-air suci ini mendidih dan telah dikondensasikan secara khusus. Kondensasi formasi, disertai dengan perubahan teknik Jie Tianran. Air suci kuno berubah menjadi serangan emas. Mereka menyerang semua orang dalam formasi kecuali Jie Tianran. Saat air suci kuno jatuh, semua orang dalam formasi itu menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Dengan kekuatan seperti itu, rasa sakit tidak dapat dihindari. Tapi dengan bantuan kekuatan arai Istana Suci Tujuh Alamku, kita pasti akan berhasil. Bertahanlah. Jie Tianran berkata dengan nada serius. Mendengar hal itu, para master tidak berani ragu lagi dan semuanya mengerahkan mantra sihirnya untuk menangkal derasnya kekuatan itu. Untungnya, keadaan ini tidak berlangsung lama, dan air suci kuno yang agung itu diserap seluruhnya oleh para master tersebut. Guru, berapa tingkat kultivasi saya? Pada saat ini, entah itu pemimpin keluarga Ling, para tetua tingkat suci, atau 6 pemimpin divisi bayangan Istana Suci, semuanya dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka menyadari bahwa budidaya mereka telah membuat kemajuan luar biasa. Mereka semua kini telah memasuki jajaran guru spiritual alam Tianlong tingkat 5. Sebelumnya, sulit bagi mereka untuk menyentuh ambang batas spiritualis alam naga surgawi.
Tianlong tampaknya merupakan alam yang tidak dapat mereka capai dalam kehidupan ini. Jie Tianran-lah yang membantu mereka menerobos kemacetan dan melangkah ke Tianlong. Dan sekarang, dia benar-benar telah melangkah ke naga surgawi tingkat 5. Meskipun Jie Tianran menghabiskan harta yang tak terhitung jumlahnya untuk membantu mereka meningkatkan kultivasi mereka, bahkan air suci kuno yang berharga hampir semuanya digunakan pada mereka. Tetapi mereka masih merasa itu terlalu mengejutkan. Lagi pula, sejauh pengetahuan mereka, tingkat kultivasi Jie Tianran juga setara dengan naga surgawi kelas 5. Mampu mencapai alam yang sama dengan Mansion Master merupakan sesuatu yang tidak pernah berani mereka bayangkan, tetapi sekarang telah menjadi kenyataan, jadi mereka tentu saja bahagia. Semuanya, ada sesuatu yang harus kukatakan pada kalian. Meskipun formasi ini menghabiskan banyak harta tak ternilai, tingkat kultivasimu saat ini tidak diperoleh melalui latihanmu sendiri, jadi wajar saja jika ada harga yang harus dibayar, kata Jie Tianran.